Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya YBS Channel. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengganti touchscreen Xiaomi Redmi Note 3. Oke, kita lihat di sini touchscreennya retak tapi LCD dalamnya masih bagus. Oke, yang belum subscribe jangan lupa klik tanda subscribe, like dan share, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita ataupun tutorial yang lebih bermanfaat lainnya. Lihat, inilah tampilan Xiaomi Redmi Note 3. Sentuhannya masih bisa, LCD-nya masih bagus, tidak ada bercak, tidak ada tompel, tapi bagian tombolnya ataupun tombol bagian bawahnya sudah tidak bisa. Maka kita ganti touchscreen-nya. Oke, langsung saja kita keluarkan SIM tray-nya atau tempat SIM-nya, kemudian kita buka tutup belakang atau back covernya. Oke, bisa menggunakan kuku ataupun bahan-bahan yang berbahan plastik ataupun berbahan atom yang bisa mencongkel, karena kalau dia berbahan besi bisa merusak back cover. Oke, kemudian langsung saja kita buka fleksibel baterainya. Oke, kita buka fleksibel baterainya dan kita congket baterainya keluar, kita angkat baterainya keluar. Jangan menggunakan penyongkel yang tajam karena bisa mengakibatkan baterai bocor dan meledak. Oke, kita menggunakan bahan yang terbuat dari plastik ataupun atom yang bisa masuk ke sela-sela antara baterai dan bodi HP. Oke, kita lakukan pelan-pelan dan penuh hati-hati. Kemudian kita angkat baterainya dengan cara ditarik. Oke, kita angkat dan bisa juga dikasih juga thinner agar bisa melekangkan baterainya. Karena lemnya cukup kuat, maka kita kasih ujung-ujung bagian perekat itu thinner agar bisa terkelupas. Oke, langsung saja kita angkat baterainya keluar. Kita angkat baterai keluar, kemudian kita buka fleksibel LCD nya, kita buka, kemudian fleksibel ataupun antenanya juga kita buka fleksibelnya, dan juga on off. Fleksibel touchscreen-nya juga kita buka, yang nantinya akan kita keluarkan mesinnya. Kemudian kita buka baut-baut yang ada pada mesin agar mudah mengeluarkan mesinnya nanti. Kita buka baut-bautnya satu persatu, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kemudian kita buka fleksibel touchscreen-nya. Kemudian langsung saja kita keluarkan mesinnya, kita angkat dan kita taruh di tempat yang aman. Kemudian kita lepas lem fleksibel LCD-nya agar nanti mudah untuk mengeluarkan LCD-nya. Kemudian kita congkel juga di bagian fleksibel touchscreen yang diberi lem agar nanti tidak nyangkut saat pengeluaran LCD-nya. Oke, lakukan dengan hati-hati dan penuh teliti agar hasilnya optimal. Kemudian langsung saja kita panaskan layarnya menggunakan alat andalan kita, yaitu mancis. Di bagian sudutnya kita panasi perlahan-lahan dan secara seksama. Oke, seadanya dan penuhnya. Jika terasa sudah hangat, kita berhentikan dan kemudian langsung kita congkel dengan plastik pelindung tablet. Ini sangat tipis dan mudah masuk ke dalam celah-celah antara LCD dan frame. Oke, pelan-pelan juga. Kemudian di bagian satu sisinya lagi kita buat seperti itu. Kita balas di bagian sisi satunya lagi, kita panaskan lagi secukupnya. Kemudian langsung saja kita kasih
ataupun kita masukkan celah-celah kaca pelindung tablet, flash base pelindung tablet tadi untuk membuat celah agar bisa mengeluarkan LCD. Kemudian langsung saja kita di bagian atasnya kita buat seperti itu. Kita buat perenggangan secara keliling, atas, samping, kiri, samping kanan, dan bagian bawah agar bisa mengangkat LCD-nya nanti keluar. Oke, kemudian langsung saja di bagian bawahnya kita panaskan. Kita buat caranya seperti yang kita lakukan tadi, yaitu dengan cara mencongkel ataupun membuat celah dengan menggunakan plastik pelindung tablet. Oke, kita buat celah agar nanti bisa untuk mengeluarkan LCD. Jika dirasa belum panas, kita panaskan lagi hingga lemnya meleleh dan mudah untuk dikeluarkan. Oke, seperti yang saya lakukan di video itu. Oke, secara perlahan dan penuh hati-hati, jangan sampai ceroboh karena nanti bisa merusak LCD-nya. Karena LCD-nya yang mau kita ambil, yang mau kita buang adalah touchscreen-nya yang sudah retak. Oke, kita coba kita ulangi lagi sampai benar-benar bisa masuk dan mengangkat LCD-nya dari frame. Oke, kita coba perlahan-lahan. Sebelumnya sudah kita beli touchscreen-nya agar nanti mudah dan tidak terburu-buru. Touchscreen-nya itu harganya sekitar 20 ribuan, bisa dibeli di toko spare part HP dan juga secara online bisa kita pesan. Oke, kita ulangi lagi caranya sampai benar-benar plastik pelindung tablet tersebut bisa masuk ke dalam dan mencongkel bagian LCD-nya seperti itu. Dia sudah bisa masuk dan bisa mencongkel dan merenggangkan ataupun melekangkan lem yang masih menempel. Oke, pelan-pelan dan penuh hati-hati agar hasilnya maksimal dan berhasil. Oke, yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu dan like dan bunyikan lonceng notifikasinya, dan juga bisa di share kepada temannya. Cara ini bisa dilakukan di rumah dengan panduan yang telah tersedia di video. Caranya tonton sampai habis agar tidak ketinggalan poin-poin yang penting dalam melakukan eksekusi ini. Oke, sepertinya sudah mulai ada renggang ataupun sudah mulai terangkat ke atas LCD-nya. Cukup rumit memang, tapi kalau dilakukan dengan yakin ataupun hati-hati, insya Allah berhasil. Oke, seperti yang saya lakukan. Oke, kita tanpa menggunakan alat-alat elektronika ataupun alat-alat canggih, hanya menggunakan alat seadanya untuk melakukan eksekusi ini. Oke, agak rumit memang, agak remnya agak merekat sekali. Oke, sudah mau terangkat. Oke, sedikit lagi, kemudian langsung saja kita panasi di bagian bawahnya. Kemudian lemnya masih nempel di bagian bawah. Oke, kita regangkan. Oke, jangan sampai tertarik fleksibelnya, karena kalau fleksibelnya sudah robek maka LCD-nya rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Maka di sini harus hati-hati. Tonton terus video ini sampai selesai dan jangan di skip ataupun dipercepat agar tidak ketinggalan poinnya. Oke, langsung saja setelah terangkat kita cek kembali apakah cara tersebut berhasil atau tidak. Kita cek. Sebelum kita pisahkan nanti touchscreen-nya, kita cek kembali. Baterainya agak peot tadi, kita lempangkan dulu.
Oke, kita pasang baterainya dan sudah kita pasang mesinnya. Langsung saja kita start HP-nya. Oke, kita start. Oke, sudah masuk sepertinya logo Mi. Kita tunggu proses bootingnya ataupun proses startnya. Oke, kita kereti, ternyata berhasil. Sepertinya tidak ada flag putih ataupun hitam, upload pun bolong hitam ataupun tombol hitam. Oke, langsung saja kita keluarkan mesinnya kembali dan kita keluarkan LCD-nya kembali. Kemudian kita bersihkan bagian frame-nya. Sepertinya frame-nya di sini masih bersih. Jadi saya membersihkannya dengan seadanya saja. Oke, langsung saja kita mencari alat-alat kita untuk melakukan pembelahan ataupun penyesetan, yaitu menggunakan kawat 0,5 mili atau 0,8 mili dan menggunakan mancis juga. Oke, kita lilitkan dulu kawatnya ke dinding. Oke, sudah kita lilitkan kawatnya ke dinding. Oke, inilah proses dalam pembelahan ataupun penyesetan LCD dan touchscreen. Oke, cara ini harus dilakukan dengan hati-hati dan harus teliti agar hasilnya maksimal. Kita menggunakan kawat 0,5 mili ataupun 0,8 mili, itu bisa dibeli di Pango ataupun di toko spare part. Oke, langsung saja kita mulai prosesnya, yaitu kita cari dulu celahnya. Kita lihat di mana celahnya yang benar, jangan sampai masuk antara kertas polarized atau dengan touchscreen, ataupun bisa kita harus mencari pas-pas di antara touchscreen dan LCD. Jangan sampai benang tersebut ataupun kawat tersebut masuk ke bagian kertas polarized. Jika kawat tersebut menyeset kertas polarized, maka akan terjadi cacat, yaitu jika diteruskan maka hanya tampilan putih. Oke, coba kita masukkan pelan-pelan. Jika dia terasa ringan berarti sudah benar. Jika dia waktu penyesetan terasa berat, mungkin masuk ke bagian polarisnya. Oke, langsung saja kita pelan-pelan kita panaskan lagi. Jika sudah masuk benang tersebut, kita panaskan dengan mancis. Oke, pelan-pelan kita lelehkan dulu lemnya, kemudian kita jalankan lagi dengan cara digesek ke kanan dan kiri seperti yang saya lakukan. Oke, langsung saja kita panasi lagi. Jika dia berhasil, ada tanda seperti itu putih, artinya benangnya sudah mulai jalan untuk menyeset sampai habis. Oke, seperti itu sampai ke bawah. Kita harap hati-hati jangan sampai membakar di bagian bawah. Oke, tarik ke bawah, kemudian kita balik untuk mengulangi penyesetannya agar lem yang sudah lengket kembali tadi bisa diseset kembali. Oke, sudah berhasil dan terpisahkan. Oke, sudah terpisah. Hasilnya ini hasil pembelahannya. Oke, kemudian langsung saja kita ke tahap selanjutnya, itu kita akan mengetes dulu apakah dalam eksekusi ini kita berhasil atau tidak. Makanya kita tes dulu
LCD-nya, apakah masih berfungsi dengan baik ataupun kita melakukan kesalahan dalam penyiasatan ataupun pembelahan tadi. Oke, kita pasang kembali, kemudian kita start HP-nya. Oke, sudah masuk logo Mi. Kita tunggu proses bootingnya. Oke, sepertinya bagus, tidak ada kendala dan tidak ada bercak. Oke, langsung saja kita matikan lagi HP-nya untuk mulai proses selanjutnya. Oke, langsung saja kita buka, kita keluarkan mesinnya dan kita keluarkan LCD-nya. Oke, langsung saja kita melakukan pembersihan sisa-sisa lem yang masih menempel pada permukaan LCD. Oke, kita benarkan dulu bagian bawahnya, kita kasih selasi ban agar nanti tidak terluka dia saat pemasangan. Oke, kita bersihkan lemnya menggunakan jari-jari pelan-pelan secara menyeluruh. Di video ini saya percepat agar kalian tidak jenuh. Kita bersihkan dengan menggunakan jari-jari, kita gulung dari atas ke bawah dan sampai keluar hingga benar-benar bersih. Oke, kemudian setelah bersih langsung saja kita bisa menggunakan thinner ataupun minyak kayu putih untuk mengolesi agar memang benar-benar bersih dan kinclong. Oke, kita gosok dengan brush sikat gigi hingga kita mendapatkan hasil yang kinclong dan tidak mengganggu penglihatan saat nanti dipasang. Oke, sudah itu kemudian langsung saja kita lap menggunakan lap yang kering. Oke, sudah sip, langsung saja kita ke tahap selanjutnya, itu kita tes lagi LCD-nya apakah masih berfungsi dengan baik ataupun kita melakukan kesalahan tadi saat melakukan pembersihannya. Bisa saja tertumpah thinner ataupun minyak kayu putih ke dalam masuk sehingga merusak LCD ataupun tergeser bagian fleksibel sehingga tidak bisa hidup. Oke, ternyata masih berfungsi dengan baik. Kita tunggu proses loadingnya, apakah ada bercak ataupun flat hitam. Oke, masih berfungsi dengan baik dan masih LCD-nya masih cantik. Oke, langsung saja kita buka mesinnya, kita keluarkan, kita masuk ke tahap selanjutnya, itu bagian pengeliman frame. Kemudian kita lem dulu frame-nya, keliling, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sampai melebar di bagian tapak frame, hanya di bagian sudut yang sudah tersedia untuk meletakkan lem. Oke, seadanya dan penutup sampai keliling agar bisa presisi nanti. Oke, langsung saja kita ambil LCD-nya, kemudian kita tempatkan pada tapaknya. Oke, seperti itu. Kemudian langsung saja kita ambil touchscreen-nya, kita buka dulu pelapis touchscreen-nya, plastik pelapisnya. Kemudian langsung saja kita pasang touchscreen-nya, kita paskan pada tapaknya secara presisi. Oke, kita paskan, kita presisikan benar-benar rapat. Sudah rapat baru kita tekan pelan-pelan. Oke, kemudian langsung kita tes mesinnya agar tahu hasilnya berhasil atau tidaknya. Kita harus pasang tes mesinnya sebelum masuk ke tahap selanjutnya, itu pengaretannya. Kita lihat dulu bagian fleksibel touchscreen-nya. Oke, saja kita pasang mesinnya. Kita pasang
fleksibel yang ada di mesin. Kita dudukkan dulu mesinnya ke tempatnya dan jangan ditekan sebelum benar-benar mesinnya tersebut duduk ke tapaknya. Kita pasang fleksibel touchscreen-nya. Oke. Kita pasang fleksibel papan cas bawahnya. Dan kita pasang fleksibel papan cas bawahnya. Kita tekan dulu, agak susah masuknya ini. Kita paskan lagi, kita pasang fleksibel LCD nya, kemudian kita kunci skrupnya, kemudian kita pasang fleksibel on off nya. Oke, kita start HP nya, hidupkan. Oke, udah hidup. Kita tunggu proses loadingnya, apakah LCD nya masih bagus. Oke, kita tes sentuhannya lancar atau tidaknya. Oke, kemudian langsung saja kita kareti agar nanti sewaktu pas lemnya kering keadaan HP presisi rapat seperti bawaan pabrik. Oke, kita sejajarkan dan kita kareti seperlunya di bagian-bagian yang penting agar nanti bisa rapat dan presisi. Oke, kemudian langsung di bagian atasnya juga kita karetin. Oke, bagian atas sebelah satunya lagi. Oke, kita coba hidup apinya, kita coba sentuh-sentuhannya, sensor yang lain. Kita coba sentuhannya apakah masih enak ataupun ada kendala. Kita coba huruf-hurufnya satu persatu. Ternyata masih berfungsi dengan bagus semua, tidak ada kendala. Oke, itu saja tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.